Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anakku terkasih, Salam. Ibadah Minggu Advent keempat Gereja Kristen Jawa Pekalongan 20 Desember 2020 dengan tema Menghamba seperti Maria. Saudaraku yang terkasih, saat ini kita memasuki ibadah Minggu Advent keempat. Ingatlah perkataan Paulus demikian. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dalam Galatia 4 ayat 4 dan 5. Ya, waktunya sudah hampir tiba, Sang Juru Selamat akan segera datang. Sebelum memasuki ibadah, mari kita mengambil saat teduh sejenak. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, mari kita bangkit berdiri untuk mengawali ibadah saat ini. Mari kita memuji dari Kidung Jemaat 76 bait yang pertama. Kau yang lama dinantikan Juru Selamat, datanglah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ibadah Minggu Advent yang keempat pada saat ini dilayankan dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kiranya damai Kristus ada pada saudara sekalian. Saudara terkasih, dipersilahkan kembali duduk. Ibadah Minggu Advent yang keempat pada hari ini mengingatkan kita pada sebuah kisah di mana Maria bersedia dipakai oleh Allah sebagai ibu dari Yesus Kristus. Kesanggupan Maria inilah yang juga akan menjadi teladan untuk kita kerjakan bersama-sama. Itulah mengapa ibadah ini mengambil tema menghamba seperti Maria. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih, marilah kita kembali memuliakan Allah. Kidung Jemaat 76, baitnya yang kedua kita nyanyikan bersama-sama.
Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa pertobatan akan saya hantarkan. Ya Tuhan, Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, Engkau Allah yang maha besar dan penuh kasih yang sudah menganugerahkan kami hidup. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau senantiasa memelihara kehidupan kami melalui berbagai berkat yang Engkau limpahkan kepada kami. Ya Tuhan, terlepas dari berkat-berkat yang sudah kami terima, kami seringkali lalai akan firman Tuhan dalam perilaku hidup kami. Baik melalui tutur kata, ucapan, seringkali kami mendahulukan ego kami. Maka dari itu Tuhan, kami memohon Tuhan mengampuni kami. Ampunilah dosa-dosa kami. Kiranya Roh Kudus Tuhan hadir, urapi hati pikiran kami, agar kami senantiasa dalam kehidupan kami selalu seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Doa ini kami naikkan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih, mari kita nyanyikan nyanyian pertobatan dari Kidung Jemaat 467, bait pertama dan kedua. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku. Jemaat terkasih, kita akan menerima anugerah dari Tuhan. Saudara sekalian diundang untuk bersama berdiri. Terimalah berita anugerah menurut kesaksian kitab Nabi Yesaya pasal 12 ayat 1 sampai yang ke-3. Yesaya 12 ayat 1 sampai 3, beginilah kesaksiannya. Pada waktu itu engkau akan berkata, Aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gementar. Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, itulah kesaksian Nabi Yesaya yang menggambarkan bahwa di dalam Tuhan selalu ada keselamatan. Termasuk bagi kita semua orang-orang yang telah berdosa, kita diampuni, artinya kita beroleh
keselamatan dari Tuhan. Kita sambut dengan nyanyian syukur PKJ 138 baitnya yang pertama, sebuah kesaksian iman tentang kesetiaan Tuhan bagi manusia untuk selama-lamanya. Setiamu Tuhanku. Dipersilahkan kembali duduk. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih, mari kita berdoa. Kita hendak menerima firman Tuhan. Saya hantar. Tuhan Allah, kasih setiamu tidak bertara dalam kehidupan kami. Senantiasa ada dari dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Dan biarlah kesetiaanmu itu juga Engkau nyatakan melalui sabda yang akan Engkau berikan kepada kami saat ini. Biarlah kami juga menjadi umat-Mu yang setia, taat pada firman Allah. Mampukanlah kami ya Tuhan, untuk memahami, merenungkan, namun juga melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Meskipun tidak mudah, namun kami yakin Allah akan memberikan kemampuan kepada kami. Ya Allah, kami siap untuk menyambut firman-Mu, maka bersabdalah. Amin. Saudara-saudara, bacaan Alkitab di ibadah Minggu Advent yang keempat terambil dari Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Injil Lukas pasal yang pertama ayat 26 sampai 38, perikop yang oleh LAI diberi judul Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Beginilah kesaksiannya. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan."
Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara-saudara yang terkasih, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Diberkatilah kita semua yang mendengarkan, terlebih yang melaksanakannya dalam kehidupan. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, semoga panjenengan semua dalam keadaan sehat dan juga bahagia berkumpul dengan keluarga dimanapun panjenengan berada. Kita sudah sampai di Minggu Advent yang keempat, minggu terakhir sebelum hari Natal itu tiba. Dan tidak lama lagi kita akan merayakan Natal bersama-sama dalam berbagai macam keterbatasan karena masih situasi pandemi. Nah, di Minggu Advent yang keempat ini menjadi sebuah minggu yang penting karena kita diajak untuk belajar dari seorang tokoh yang bernama Maria, Ibu Yesus. Tentu tokoh ini sudah tidak asing bagi kita semuanya. Itulah mengapa pentingnya minggu-minggu Advent, karena kita diperhadapkan pada banyak sekali tokoh yang sebenarnya perannya itu amat sangat penting. Memang Natal, pusat perhatian kita biasanya adalah pada Yesus Kristus yang lahir ke dunia. Namun, sebenarnya Yesus lahir ke dunia juga atas jasa dan atas hasil dari pengabdian kesediaan banyak sekali orang, termasuk tokoh yang satu ini, yaitu Maria. Dari sosok Maria, kita bisa belajar, dan hari ini saya ingin membagikan 3 poin yang penting untuk kita renungkan. Yang pertama, Maria adalah orang biasa. Dia hanyalah seorang remaja putri di kota atau desa Nazaret. Dia bukan keturunan dari bangsawan, dia bukan keturunan orang yang kaya, dia bukan pejabat apapun. Maria hanyalah orang desa biasa. Hal ini merupakan pesan yang penting untuk kita renungkan, bahwa sebenarnya Allah berkenan memakai setiap orang, kita semua yang adalah orang-orang biasa ini, untuk menyatakan karya Allah. Sekali lagi, Maria adalah orang biasa yang dipakai oleh Allah menjadi calon ibu bagi bayi Yesus. Maka dalam bacaan kita, malaikat Gabriel menyampaikan pesan kepada Maria, orang yang lugu. Dari sini kita bisa belajar bahwa barangkali kita juga adalah orang-orang seperti Maria yang tidak punya jabatan, popularitas, ataupun kedudukan yang oleh dunia dianggap populer dan tinggi. Kita barangkali adalah orang-orang biasa, laki-laki biasa, perempuan biasa, suami biasa, istri biasa, ibu rumah tangga biasa, orang desa, orang yang miskin bahkan, ataupun
berbagai macam kondisi yang kita alami saat ini. Tuhan Allah berkenan menyapa orang biasa. Tuhan Allah bahkan berkenan memakai orang biasa seperti kita semua ini, seperti juga Maria. Maka jikalau banyak orang hari ini mengeluh, saya ini hanya orang biasa yang kemampuannya terbatas, hanya orang biasa yang barangkali tidak bisa dan tidak punya apa-apa. Kiranya kita belajar untuk lebih bersyukur. Meskipun kita adalah orang biasa, namun jikalau kita bersedia dipakai oleh Allah seperti Maria, kita pun akan terus diberkati. Allah berkenan menyapa tidak hanya orang-orang yang istimewa, tetapi semua orang, termasuk orang-orang yang biasa. Itu yang pertama, saudara-saudara. Yang kedua, Maria adalah seorang perempuan dan dia masih muda. Perempuan dan masih muda, belum menikah, baru bertunangan, dan dalam kultur Yahudi, seorang perempuan yang masih belia itu secara sosial termasuk kaum marginal, kaum yang tersingkirkan atau yang terpinggirkan, tidak seistimewa laki-laki. Apalagi dia belum menikah. Maria kala itu juga adalah perempuan muda yang kalau kita sering membayangkan gambaran Maria itu kan perempuan yang sudah matang seperti sosok ibu gitu ya. Padahal sejatinya dalam kultur Yahudi, orang yang bertunangan itu ya masih muda dan masih usianya belasan tahun. Jadi kalau kita membayangkan Maria, jangan membayangkan ibu-ibu yang sudah matang usianya, tetapi lihatlah anak kita yang masih remaja putri, yang adalah orang biasa. Ya Maria itu seusia remaja putri. Dan bayangkan seorang perempuan masih muda, masih remaja, kemudian dipakai oleh Allah. Ini artinya ingin menunjukkan menurut saya bahwa Tuhan Allah juga menyapa orang-orang pinggiran, orang-orang marginal, orang-orang yang seringkali direndahkan, bahkan diremehkan. Yang pertama, barangkali kita orang biasa. Yang kedua, barangkali kita adalah orang-orang yang selama ini seringkali tidak dianggap penting oleh dunia ini. Seringkali kita adalah orang-orang yang di posisi yang tidak mudah, yang tersingkirkan, yang termarginalkan, entah karena berbagai macam keadaan. Jangan khawatir karena Allah pun berkenan memakai orang-orang yang pinggiran, orang-orang yang marginal. Bapak, Ibu, dan Saudara, pandemi belum usai, bahkan kurva semakin naik, dan berita tentang orang-orang yang terinfeksi, terjangkit virus corona semakin banyak dan semakin dekat dengan kita. Kita semakin sering mendengar cerita-cerita tentang orang-orang yang harus mengalami isolasi, entah di rumah sakit ataupun isolasi mandiri. Dan banyak orang yang mengalami isolasi itu bersaksi betapa tidak menyenangkannya, karena mereka seperti orang-orang yang tersingkirkan, yang terpinggirkan, yang termarginalkan. Ketika dirawat di rumah sakit, di ruang isolasi tidak bisa ditunggui oleh keluarga, bahkan ada beberapa yang kemudian meninggal di hari-hari terakhirnya, detik-detik terakhirnya pun tidak didampingi oleh orang-orang terkasih. Bahkan ketika pemakaman jenazah COVID di berbagai macam tempat ditolak dan sebagainya, keluarganya kemudian dikucilkan dan seterusnya. Saya rasa mereka ini adalah representasi orang-orang pinggiran, orang-orang yang seringkali termarginalkan. Nah, kita percaya bahwa kepada orang-orang yang menderita seperti inilah Tuhan Allah juga hadir dan menyapa. Rasanya kita pun juga dipanggil untuk tidak mengabaikan orang-orang pinggiran di sekitar kita. Justru kepedulianlah yang harus kita wujud nyatakan. Yang ketiga, saya bacakan ulang ayat yang terakhir di perikop kita, Lukas 1 ayat 38, adalah jawab Maria atas
panggilan dari Allah melalui malaikat Gabriel tadi. Maria menjawab, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Dari ayat inilah, saudara-saudara, muncul tema menghamba seperti Maria. Kalimat yang disampaikan Maria, "Aku ini adalah hamba Tuhan." Kata hamba menjadi kata kunci yang dalam bahasa Yunani diambil dari kata dasar doulos. Doulos itu bisa berarti pertama seorang budak, a slave, yang memang dia terpaksa menjadi budak. Jadi bayangkan hamba di sini adalah seperti budak yang derajatnya itu rendah sekali. Atau seorang pelayan yang diikat oleh majikannya. Arti yang ketiga, doulos juga bisa berarti a voluntary, orang yang secara sukarela menyediakan diri, seorang sukarelawan atau sukarelawati, yang merupakan pelayan yang penuh pengabdian. Nah, itu makna yang ketiga. Bisa berarti budak, bisa berarti pelayan yang terikat oleh majikannya, bisa berarti orang yang sukarela mengabdikan hidupnya. Menurut saya ketika Maria mengatakan, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan," makna yang ketiga yang kemudian menjadi paling cocok. Maria dengan sukarela menyediakan dirinya, mengabdikan dirinya, mempersembahkan dirinya untuk dipakai oleh Allah sebagai calon ibu dari bayi Yesus. Dan di sini kemudian kita tersadarkan bahwa Natal bukan sekadar perayaan tentang kelahiran Yesus semata-mata, namun Natal adalah perayaan bagi orang-orang biasa, orang-orang kecil, orang-orang pinggiran, namun semua orang yang mau mengabdikan diri, yang mau menghamba kepada Tuhan, yang mau dipakai oleh Tuhan, sama seperti Maria. Rahim Maria dipersembahkan sebagai tempat untuk bayi Yesus. Masa depan Maria, yang barangkali dia punya masa depan dan rancangan sendiri, harus diubah seketika ketika ia tiba-tiba mengandung oleh Roh Kudus, padahal baru bertunangan, belum menikah. Dan Maria menjadi teladan bagi banyak perempuan di dunia ini. Itulah mengapa banyak orang Kristen diberi nama Maria, dan Maria bagi gereja adalah termasuk sosok panutan. Saudara kita di Katolik menjunjung tinggi Bunda Maria, dan dia juga adalah seorang santa, orang suci. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Natal akan segera tiba. Barangkali kita masih bergumul dengan kehidupan kita, masihkah Natal ini akan menjadi Natal yang dilingkupi damai sejahtera? Alih-alih kita menggerutu dan merasa takut akan keberadaan kita, baiklah kalau kita hari ini belajar seperti Maria yang menyediakan hidupnya, meskipun dia orang biasa, bahkan orang pinggiran, namun ia mengabdikan dan menghambakan dirinya kepada Allah. Maka marilah kita juga menjadi orang-orang yang mau dipakai oleh Tuhan menghadirkan Kristus di tengah-tengah kehidupan umat manusia ini. Kita yakin meskipun kita orang biasa, orang lemah seperti Maria, namun Allah yang akan terus memampukan kita berkarya. Dan mari kita menghamba kepada Allah seperti Maria juga mengabdikan hidupnya untuk Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara dan yang terkasih, kita memasuki saat hening sejenak setelah mendengarkan sapaan firman Tuhan.
Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih, mari kita bangkit berdiri. Bersama-sama umat Allah di segala tempat dan sepanjang zaman, marilah kita mengingat kembali baptisan kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja Kudus dan Am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu, dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara, mari menghadap Tuhan di dalam doa syafaat. Saya hantar. Tuhan Allah yang penuh kasih, di minggu Advent yang keempat ini kami Engkau ajar agar bisa menghamba seperti Maria yang mengabdikan hidupnya demi kehendak Tuhan. Kami pun ingin seperti Maria yang patuh dan taat pada kehendak Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Namun ya Allah, terkadang kami pun gagal karena kami mengedepankan ego kami, apalagi kami juga dilingkupi berbagai macam rasa takut, cemas, dan bahkan penderitaan. Maka ya Allah, dalam ibadah kami, dalam doa kami pada saat ini, kami ingin menyerahkan seluruh kekhawatiran kami hanya kepada Allah saja, karena Engkaulah sumber segala berkat dan kedamaian. Kami mengingat kehidupan kami di tengah keluarga, yang seringkali juga mengalami berbagai macam lika-liku. Tuhanlah yang memberikan kemampuan kepada kami semua, seluruh anggota keluarga, agar bisa saling mengasihi dan saling mengampuni, sehingga dapat terjalin relasi yang harmonis dan saling menguatkan. Kami teringat anggota keluarga kami yang sedang bergumul karena mengalami sakit, baik mereka yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumahnya masing-masing, termasuk saudara-saudara kami yang lain yang barangkali mengalami gangguan kesehatan karena terjangkit virus corona dan harus menjalani isolasi dimanapun mereka berada. Tuhan Allah akan terus memberikan berkat dan penyertaan bagi mereka yang sakit. Engkaulah yang menguatkan, Engkaulah yang memulihkan. Kami teringat orang tua kami yang sudah adiuswo dalam berbagai macam pergumulan, dalam kerinduan mereka bersekutu, beribadah, dan pergumulan yang dihadapi satu demi satu. Kiranya Allah memberikan kesentosaan dalam hati dan pikiran mereka, sehingga mampu menjadi orang tua yang baik dan bijaksana, dan terus merasakan damai sejahtera dari Tuhan saja. Kami memohon hikmat dan juga kebijaksanaan bagi para orang tua yang Tuhan berikan tanggung jawab untuk mengasuh, mendidik, membesarkan anak-anak maupun cucu pemberian-Mu. Kiranya mereka semua bisa menjadi orang tua yang baik dan bijaksana. Kami juga mendoakan anak-anak dan juga cucu-cucu kami dalam berbagai macam aktivitas keseharian. Tuhanlah yang akan terus menganugerahkan pertolongan dan pemeliharaan kepada anak cucu kami, sehingga mereka memiliki masa depan yang indah dan cerah, sebagaimana Allah telah merancangnya demikian. Ya Tuhan, kami juga teringat anak-anak kami yang bergumul mencari pasangan hidup, bergumul mencari pekerjaan, dan juga bergumul dalam berbagai macam hal yang lain. Kiranya Allah
memberikan pengharapan yang pasti dan Allah akan terus memelihara kehidupan mereka dengan setia. Bapa kami yang di surga, kami teringat persekutuan kami sebagai sebuah gereja di mana Allah menghendaki kami agar saling mendukung, saling menguatkan, dan saling melayani. Juga semata-mata agar nama Tuhan dipermuliakan. Berikanlah kami kemampuan untuk bisa menghamba di dalam pelayanan, agar hanya Tuhanlah yang dipermuliakan melalui karya pelayanan kami. Kami sebagai para pelayan Tuhan, sebagai warga gereja, memiliki berbagai macam keterbatasan. Namun kami yakin Tuhan Allah akan terus memperlengkapi kami. Persiapan ibadah maupun perayaan Natal di tempat ini, di berbagai macam gereja, kiranya Allah menyertainya, sehingga semua boleh berlangsung dengan baik. Meskipun Natal tahun ini dilaksanakan di masa pandemi, namun kiranya tetap menjadi Natal yang bermakna. Kami juga teringat ya Tuhan, tentang situasi dan kondisi di tengah masyarakat, di tengah bangsa negara kami Indonesia, pergumulan mengenai pandemi yang tidak kunjung usai, pergumulan adanya kekerasan di berbagai tempat, pergumulan adanya kerusakan lingkungan, pergumulan gejolak politik, sosial, dan ekonomi. Kami juga menyerahkan kepada Allah dengan percaya Tuhan Allah pasti memberikan berkat dan penyertaan bagi bangsa kami Indonesia. Ya Allah, inilah serangkaian doa kami, semuanya kami naikkan dengan penuh iman dan pengharapan di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menghaturkan persembahan, baik itu persembahan mingguan, persembahan bulanan, dan persembahan-persembahan yang lainnya yang telah kita siapkan. Bapak dan Ibu, dasar persembahan kita pada ibadah pagi hari ini diambil dari 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-7. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Mari Bapak dan Ibu, kita himpun persembahan ini dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 392, bait yang pertama dan yang ketiga. Bait pertama kita nyanyikan, setelah selesai persembahan kita aturkan, dan kita menyanyikan bait yang ketiga. Ku berbahagia, yakin, teguh. Rohul Kudus.
puji Yesus selamanya. Mari Bapak dan Ibu kita bangkit berdiri, kita aturkan persembahan ini dalam doa saya antarkan. Bapa yang Maha Kudus, kami datang bersimpuh di hadapan-Mu, seraya mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan, atas berkat anugerah yang telah kami terima setiap saat. Terlebih atas firman yang baru saja kami terima melalui Bapak Pendeta yang Kau utus untuk menyampaikan firman ini. Bapa, kiranya firman itu Kau meteraikan dengan Roh-Mu yang kudus dalam hati sanubari kami, agar kami bisa melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu melalui firman itu. Sehingga firman itu dapat menuntun langkah kehidupan kami setiap saat. Bapa, kami telah mengaturkan persembahan sebagian dari berkat yang telah kami terima. Kiranya Tuhan terima, Tuhan pakai, dan Tuhan berkati, sehingga persembahan ini dapat menjadikan kemuliaan nama Tuhan di dalam pelayanan kami. Bapa, kami berdoa untuk pengelola persembahan. Kiranya Tuhan berkati, baik yang ada di induk maupun yang ada di pepandan, sehingga mereka semua mampu mengelola persembahan dengan baik. Terima kasih Bapa atas semuanya. Apabila ada dosa salah dalam ibadah ini Bapa, kami mohon pengampunan-Mu. Di dalam Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa, Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan dosa salah, sehingga kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskan dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak dan Ibu, mari kita bersama-sama menyanyikan pengutusan dari Kidung Jemaat 369A bait yang pertama. Ya Yesus, ku berjanji setia padamu. Saudaraku, dengan penuh iman, sekarang arahkanlah pandanganmu kepada dunia. Kami mengarahkan pandangan kami kepada dunia. Jadilah manusia yang siap menghamba seperti Maria. Kami siap menghamba demi Kristus. Kini terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian kini dan selama-lamanya. Amin.